Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses. Sobat sekalian, masih bersama Suyut Kodatmanto dalam akun Market Concept. Baiklah sobat sekalian, sebelum kita lanjutkan akan saya perkenalkan lagi siapa saya. Jujur sobat sekalian, sebetulnya saya bukan seorang motivator. Jadi saya seorang dokter hewan yang kebetulan banyak bergerak atau banyak bekerja di bidang pemasaran. Dan tentu saja di dalam video ini saya ingin menularkan pengalaman saya kepada sobat sekalian. Dan saya berharap dengan video ini akan banyak memberi inspirasi, motivasi, bahkan solusi bagi sobat sekalian. Sobat sekalian, baiklah, di dalam video kali ini saya ingin membahas konsep dasar yang kedua. Do not be a regular. Maksudnya adalah kita jangan menjadi orang yang standar, atau kita jangan menjadi orang kebanyakan. Karena kalau kita menjadi orang yang kebanyakan, nilainya adalah kebanyakan. Jadi tidak ada added value, karena semua sama. Di dalam video sebelumnya juga telah saya jelaskan sedikit. Misalkan di dalam suatu majelis pengajian, saya jujur, Pak Hermanto jujur, Pak Bambang jujur, Pak Buyung jujur, semua jujur. Maka jujur adalah nilai yang standar, karena semua sudah jujur. Tetapi akan berbeda sobat sekalian. Kalau selain jujur, saya juga sering menyapa orang dengan ramah. Maka yang terjadi adalah, oh, Suyut itu loh jujur. Selain jujur, dia juga dermawan. Kalau yang lain, maksud saya, selain jujur dia juga ramah. Kalau yang lain, intinya kurang bisa menyapa orang lain. Tetapi kalau semua sudah menyapa orang lain dan juga sudah senyum, menyapa, mari Bu, mari Pak, maka jujur dan ramah tadi menjadi standar lagi. Jadi menjadi tidak ada value lagi, karena semua sudah sama. Maka maknanya akan berbeda lagi. Apabila selain saya jujur, kemudian saya sering menyapa orang dengan ramah, plus sedekah. Pada saat yang lain tentu belum melakukan, maka yang terjadi adalah Suyut itu sudah jujur, ramah, dan dermawan, dan dia suka bersedekah. Kira-kira demikian sobat sekalian. Jadi kalau semua sudah jujur, kemudian semua sudah ramah dan menyapa orang lain dan bersedekah, maka dia kembali ke standar lagi, karena semua sudah melakukan itu. Sobat sekalian, jadi intinya sebetulnya mudah untuk menjadi tidak standar. Yang penting kita intinya banyak kelebihan. Yang penting kita ternyata ada sedikit beda atau nilai positif dibanding yang lain. Jadi sobat sekalian, pada saat saya bekerja pun, kebetulan saya beberapa kali pindah. Dan pada saat saya pindah, saya selalu ingin menjadi orang yang tidak standar. Ingin menjadi orang yang nilainya plus. Makanya saya selalu terbuka untuk pekerjaan-pekerjaan yang bahkan bukan job saya. Jadi mungkin yang lain hanya membatasi jobnya, kadang-kadang saya tidak. Jadi suatu contoh pada saat saya bekerja di
pakan ternak, perusahaan pakan ternak dulu. Dan wilayah saya adalah wilayah Surabaya dan sekitarnya. Jadi area timur Surabaya dan sekitarnya. Tetapi pada saat si bos memanggil saya, "Yud, kamu mau ke Jogja?" "Oke." "Untuk apa?" "Untuk membantu si A menangani kasus puyuh." "Siap, bos." "Karena apa?" "Why not? Kenapa saya tidak berangkat? Itu akan menambah ilmu saya tentang puyuh." "Why not? Kenapa tidak? Karena semua biaya ditanggung perusahaan." Demikian juga pada saat saya ditantang untuk ke Kalimantan. "Siap?" "Siap, bos." Dan nilai-nilai intinya added value tadi, atau informasi-informasi baru, tentu akan saya dapat dari karena saya dengan tangan tadi. Dan itu tidak semua pekerja mau melakukan. "Oh, bos, itu bukan job saya." Kira-kira begitu. Tapi saya tidak pernah membatasi. Sobat sekalian, sebetulnya sangatlah mudah untuk menjadi tidak standar. Yaitu intinya dengan banyak belajar. Belajar pun tidak usah serius-serius. Banyaklah mencari informasi. Apakah itu dengan membaca, berorganisasi, atau bergaul yang banyak, silaturahmi. Dan sekarang tentu berbeda dengan dulu. Sekarang sangat dimudahkan lagi karena banyaknya media sosial. Bisa ada Google, Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, dan semua informasi ada di situ, sobat sekalian. Jadi cukup mudah untuk menjadi orang yang standar. Dan ternyata sobat sekalian, pada saat saya bekerja, kemudian karena saya orangnya ingin punya added value, tentu di dalam perusahaan ini banyak yang senang terhadap saya. Demikian pula pada saat saya datang ke customer, sobat sekalian, saya juga ingin jadi salesman yang tidak standar. Jadi contohnya waktu itu ada penyakit IBD, atau kita sebut infectious bursal disease, atau disebut Gumboro waktu itu. Itu yang pertama, yang baru, sobat sekalian. Dan secara general penyakit ini adalah penyakit virus yang menyerang sistem pertahanan ayam atau bursa fabricius. Dan semua salesman yang standar selalu mengatakan ini virus, tidak ada obatnya, maka dia dikasih kira-kira larutan gula pekat. Tetapi untuk menjadi orang yang tidak standar, kita harus mencari atau belajar secara lebih. Jadi saya ingin betul-betul memahami apa sih penyakit Gumboro tadi. Oh, ternyata penyakit Gumboro ini penyakit virus. Kemudian dia menyerang bursa fabricius, atau intinya sistem pertahanan ayam. Kemudian dia predileksinya di mana? Oh, di ginjal. Dan di situ kita lihat ada mencret, sehingga apa yang terjadi? Maka dia terjadi dehidrasi. Dan semua saya bawa buku catatan sambil menjelaskan. Kalau sudah dehidrasi dan ini virus, kita jelaskan ke mereka, ini tidak ada obatnya. Dan kalau Bapak kasih gula pekat, tentu saya tungguin, pasti dia akan mati. Karena ini logika, dia terjadi dehidrasi karena ada mencret tadi. Tentu kita terangkan, ada cairan tubuh. Di tubuh itu ada namanya cairan
Itu adalah ada cairan ekstraseluler, ada cairan intraseluler. Jadi antar sel ini ada ekstra, ada intra. Dan apa sebetulnya yang mengisi cairan ini? Ini sebetulnya elektrolit atau intinya elektrolit cairan yang sifatnya isotonis. Tapi kalau kita kasih gula pekat, maka yang terjadi tidak isotonis dan tentu akan memperparah penyakitnya. Sobat sekalian, itu tadi hanya sedikit contoh untuk menjadi tidak standar. Jadi bacalah. Carilah info sebanyak-banyaknya, karena info sebanyak-banyaknya itu pasti akan sangat berguna bagi langkah kita, bagi kehidupan kita. Sobat sekalian, ya karena memang saya orangnya juga senang belajar, saya juga tidak memaksa sobat sekalian untuk belajar. Saya juga waktu itu setelah selesai dokter hewan, saya ingin mengambil sekolah lebih lanjut S2 atau S3, MM, misalkan gitu, Magister Manajemen. Tetapi tidak tahu sobat sekalian, karena proses kehidupan, saya tertarik ajakan teman saya untuk masuk akupunktur. Maka saya sekolah atau kursus akupunktur kedokteran. Dan yang terjadi adalah saya praktek akupunktur selama 2 tahun. Dan saya juga ingin menjadi orang yang tidak standar. Saya gali tentang akupunktur. Kemudian akupunktur ini saya combine dengan western atau dengan jus atau herbal terapeutik. Jadi saya mempelajari agar intinya akupunktur ini ada yang menunjang atau ada yang mensupport untuk herbalnya atau untuk suplemennya, yaitu makanan. Dan waktu itu kita berprinsip bahwa makanan yang baik adalah obat dari segala penyakit. Jadi sobat sekalian, intinya penjelasan tadi adalah hanya contoh yang saya alami. Tentu di lapangan akan banyak variannya, tentu akan banyak perbedaannya. Dan yang penting adalah intinya jangan menjadi orang yang standar, jadilah orang pilihan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.